gitu. Kemarin tapi Udah dimajukan. Nggak apa-apa. Jadi cuma 4 kabupaten ya. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan TFL semua dari Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Supiori, dan Kabupaten Biak Numfor. Marilah kita dalam pertemuan ini terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum materi dimulai, sebelumnya saya menyapa Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Samsu sebagai narasumber, yang terhormat Bapak Koordinator Pelatihan, dan yang kami hormati Bapak Ibu TFL semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana tercantum pada jadwal hari ini, kita akan membahas materi pengadaan di tingkat masyarakat. Materi ini menjelaskan tentang tujuan pengadaan barang dan jasa, struktur tanggung jawab pengadaan, etika pengadaan, persiapan, jenis pengadaan, pengadaan dengan metode partisipasi masyarakat, dokumen kontrak, perubahan kontrak, dan formulir pengadaan. Materi ini tentunya sangat penting bagi rekan TFL semua. Baiklah, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya sampaikan beberapa tata cara ketentuan dalam e-learning ini. Untuk narasumber, kami beri waktu untuk menyampaikan materi selama 2 jam. Lalu untuk selama narasumber menyampaikan materi, tidak diizinkan ada interupsi dari peserta. Lalu setelah narasumber menyampaikan materi akan ada sesi tanya jawab. Diharapkan peserta TFL semua untuk partisipasi untuk hal ini. Selanjutnya kepada Bapak Samsu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Semoga masih tetap semangat, tetap menjaga kesehatan semuanya. Semoga tidak bosan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Mungkin ada beberapa teman-teman ini saya sepertinya sudah familiar. Ini Halmahera Selatan. Ini ada beberapa kawan-kawan yang sudah tidak asing lagi saya dengan wajahnya gitu ya. Nah, jadi tahun kemarin sepertinya sudah bergabung di Sanitasi Pedesaan Padat Karya di Halmahera Selatan. Jadi saya seperti yang disampaikan Ibu Moderator tadi pembuka acara, saya Samsu Arditya. Saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan materi pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat. Jadi untuk 2 jam ke depan kita coba sharing, kita coba untuk diskusi seperti apa pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat yang mungkin di kabupaten kawan-kawan semua, Bapak Ibu semua itu sudah melaksanakan, karena saya melihat progres dari pelaksanaan sanitasi padat karya itu jauh lebih awal, lebih dulu berjalan. Jadi saya yakin pengadaan di tingkat masyarakat itu sudah berjalan. Tapi ada beberapa hal, poin penting nanti yang akan coba kami sampaikan itu terkait prosedur, aturan, tata cara seperti apa yang harus diterapkan di tingkat masyarakat. Seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Yang pertama terkait maksud dan tujuan dari pengadaan barang dan jasa ini sendiri. Itu jadi saya sebenarnya reuni juga di tahun ini. Saya reuni karena di tahun kemarin saya tergabung di Sanitasi Pedesaan Padat Karya. Saya bergabung di sana, cuman untuk di tahun ini saya dipercaya untuk masih TPS 3R. Jadi saya sebenarnya dibajak teman-teman, saya dibajak untuk mengisi
materi di sanitasi pedesaan padat karya ini, khususnya pengadaan barang dan jasa. Jadi itu perkenalan awal saya, nanti untuk menghemat waktu biar diskusinya mungkin lebih panjang kawan-kawan, karena ini mungkin di Sorong, di Halmahera Selatan ini waktunya sudah selisih hampir 1 jam, 2 jam, kalau di Papua gitu ya hampir 2 jam, di sana mungkin sudah siang gitu, di sana kalau di sini masih pagi. Itu perkenalan awal saya, mungkin nanti biar menghemat waktu kita langsung saja saya menyampaikan beberapa poin materi. Jadi ada beberapa penyamaan persepsi intinya di sana, karena ada beberapa yang mungkin pemahaman kawan-kawan di lapangan sedikit bias gitu ya, sedikit bias. Kami khawatir pengadaan barang dan jasa ini yang diasumsikan teman-teman di lapangan khususnya itu berpikir seperti pelelangan pada umumnya yang dilaksanakan oleh kementerian-kementerian atau lembaga yang lain. Padahal ini sifatnya swakelola, sifatnya adalah semua pengadaan dilaksanakan oleh masyarakat. Jadi kita coba untuk membingkai sesederhana mungkin tanpa mengurangi tujuan dan fungsi dari pengadaan barang dan jasa ini. Baik, itu perkenalan awal saya, mungkin bisa dipaparkan untuk materinya. Oke, nah ini. Jadi ini saya bisa sambil berdiri. Saya biasa berdiri. Jadi saya sambil berdiri biar santai gitu ya, kawan-kawan di sana mungkin bisa sambil minum kopi, mungkin karena di rumahnya masing-masing gitu ya, di tempatnya masing-masing bisa sambil ngopi, kita santai tapi serius, fokus. Jadi saya coba menyampaikan pengertian dari pengadaan itu adalah proses untuk memperoleh barang dan jasa. Barang bisa berupa material, bisa berupa peralatan gitu ya, itu pengadaan seperti itu. Atau jasa, jasa itu terkait sama tenaga kerja, pekerja, tukang misalkan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan pengadaan, itu sederhana seperti itu. Itu secara substansi, secara prinsip pengadaan adalah proses untuk memperoleh barang. Barang itu bisa berupa material, bisa berupa peralatan, atau berupa kebutuhan yang lain. Itulah barang. Dan jasa itu terkait dengan apa yang diberikan. Misalkan pekerja, tukang, seperti itu. Itu yang itu terkait pengertian pengadaan. Dan penyedia barang atau jasa, penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang yang kita butuhkan. Itu penyedia jasa, pengertian sederhananya seperti itu. Nah, jadi penyedia barang atau jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang. Bisa toko, bisa supplier, bisa CV misalkan, kalau memang harus pengadaan pipa misalkan seperti itu bisa seperti itu. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, tata caranya pengadaan bagaimana? Tata cara pengadaan barang dan jasa dengan sederhana berbasis masyarakat, berbasis potensi alam setempat dan prinsip pemberdayaan. Jadi tata cara pengadaannya kita coba untuk memberdayakan barang yang ada di lokasi tersebut, di lokasi setempat. Itu kita coba untuk di sana. Toko, kalau bisa tokonya ada di lokasi sekitar. Kalaupun ada material lokal seperti pasir misalkan pasir itu nggak perlu beli sampai ke luar lokasi tersebut, lokasi wilayah pembangunan sanitasi pedesaan padat karya ini. Fokuskan, prioritaskan itu ada di lokasi setempat. Termasuk dengan pekerja. Pekerja itu diprioritaskan adalah masyarakat setempat yang mampu untuk melaksanakan, menyelesaikan dan mengerjakan pekerjaan tersebut. Khususnya di sanitasi pedesaan ini adalah tangki septik individual ya teman-teman, seperti itu. Jadi prioritas tata cara pengadaan diprioritaskan seperti itu. Nah, selanjutnya pengertian dari swakelola adalah pengadaan barang di mana pekerjanya direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan. Maksudnya swakelola itu adalah sederhana sekali. Kawan-kawan kalau lama di
bidang pemberdayaan swakelola itu dari, oleh, dan untuk masyarakat. Dari siapa? Dari masyarakat. Siapa yang merencanakan? Masyarakat. Ya kan? Seperti itu. Jadi kawan-kawan memang sering rembuk, sering rapat, sering diskusi dengan masyarakat, karena yang merencanakan itu adalah masyarakat. Yang mengerjakan siapa? Sesuai dengan tata caranya tadi, yang mengerjakan adalah masyarakat sendiri. Karena yang merencanakan masyarakat, yang mengerjakan adalah masyarakat. Siapa yang mengawasi? Nah, yang mengawasi adalah masyarakat itu sendiri. Khususnya dalam hal ini, semua elemen ini, masyarakat ini diwakili oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat yang dipercaya oleh masyarakat itu sendiri. Jadi seperti itu. Swakelola secara prinsip jadi dari, oleh, dan untuk masyarakat. Siapa yang merencanakan? Masyarakat. RKM, saya yakin yang merencanakan adalah masyarakat, walaupun selama prosesnya pasti didampingi oleh kawan-kawan TFL. Ya, seperti itu. Itu pasti yang merencanakan KSM. Jangan sampai ini adalah yang merencanakan adalah TFL, nanti yang pengadaan barang adalah TFL, atau perseorangan hanya KSM tanpa masyarakat mengetahui, itu yang tidak diperbolehkan. Yang mengawasi juga masyarakat gitu. Seperti itu. Jadi inilah prinsip swakelola. Jadi ada pengadaan, ada penyedia barang dan jasa, ada tata cara pengadaan sangat sederhana, berbasis potensi alam. Potensi alam itu potensi yang ada di wilayah tersebut. Toko harus diprioritaskan yang ada di wilayah tersebut. Apalagi ini daerah Sandes, ini daerah remote, daerah aksesnya susah gitu ya. Susah, dari ibu kota kabupaten saja biasanya bisa sampai Halmahera Selatan ini bisa sampai 3 jam. Kalau Papua lagi, Sorong, itu bisa sampai 4 jam dari ibu kota kabupaten, lokasi dari pembangunan sanitasi pedesaan padat karya ini. Itu ya. Itu pengertian dari tadi. Lanjut. Nah, tujuannya adalah value money. Nah, ini saya sedikit tidak kelihatan, yaitu menghasilkan barang. Yang pertama tujuannya ada value money, menghasilkan barang yang tepat dari setiap, apa ini nggak kelihatan saya, menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan. Jadi uang yang kita belanjakan, uang yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan kebutuhan, dengan barang yang kita butuhkan. Itu. Jadi yang pertama adalah sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Kalau nggak kelihatan ya, kebutuhan. Ini. Jadi yang pertama itu terkait harus sesuai dengan kebutuhan. Barang memang kebutuhan untuk pelaksanaan program sanitasi pedesaan padat karya. Gitu. Ataupun sebagai penunjang kegiatan ini. Nah, itulah value for money. Yang kedua, kita menggunakan produk dalam negeri. Kita berusaha menggunakan produk dalam negeri. Dalam hal ini, produk dalam negeri mungkin produk-produk lokal. Misalkan pasir memang khusus dari lokasi tersebut. Kalau memang ada penambang pasir gitu ya, masyarakat lokal, masyarakat ada penambang pasir, kenapa mesti harus dari luar? Berdayakan mereka, kita menggunakan jasa mereka, kita menggunakan produk mereka, kita menggunakan hasil barang lokal kita, maksudnya pasir di wilayah tersebut itu. Yang selanjutnya tujuannya ini penggunaan material lokal atau tuku bisa ya. Material lokal itu seperti pasir, kayu gitu ya. Di Papua itu kayu sangat banyak sekali gitu ya. Kita nggak perlu beli di toko, beli saja di masyarakat. Masyarakat yang motong kita beli, seperti itu. Diperbolehkan seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan peran serta usaha mikro. Nah, usaha mikro itu usaha kecil gitu ya, usaha kecil. Contoh ada pengusaha material lokal di wilayah Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Itu misalkan ada toko yang menyediakan material walaupun jumlahnya tidak banyak, ya kita beli di sana. Kita
kita prioritaskan mereka. Kenapa? Karena sirkulasi ekonomi akan berjalan. Yang ketiga ini usaha kecil ya. Kecil kita berdayakan. Jangan dimonopoli menggunakan toko-toko yang besar. Benar, memang toko besar itu kadang lengkap, mungkin lebih murah gitu ya. Harganya mungkin lebih murah untuk yang toko-toko lebih besar karena mereka stok besar, mereka ambilnya langsung dari pabrik gitu ya. Jadi harganya memang lebih murah, mungkin seperti itu. Tapi tujuan dari pengadaan di tingkat masyarakat ini salah satunya adalah meningkatkan ekonomi mikro, usaha mikro gitu ya. Kita coba kalau hanya selisih 1.000 2.000 kenapa mesti harus keluar gitu istilahnya seperti itu ya. Yang kedua meningkatkan peran pelaku usaha nasional. Nah, ini kalau memang apalagi di Papua gitu ya, di Halmahera Selatan itu daerah-daerah banyak barang yang masuk ke sana gitu ya dari luar gitu ya. Kita berusaha untuk menggunakan produk di dalam negeri gitu ya. Kita berusaha itu peran pelaku nasional, tapi kita skalanya tidak itu masa di Papua harus beli dari Jakarta gitu ya. Ya kan terlalu jauh gitu ya. Mungkin ke ibu kota provinsi saja itu sudah ada lah di sana gitu ya. Termasuk Halmahera Selatan itu di Ternate gitu harus nyebrang ke sana Halmahera Selatan itu ya cukuplah di sana nggak perlu sampai ke Jakarta. Tapi pengalaman tahun-tahun sebelumnya ada beberapa material seperti pipa itu yang harus didatangkan dari Surabaya, itu karena kondisi tertentu itu mungkin diperbolehkan ya seperti itu. Tapi kita berusaha untuk penggunaan material-material lokal. Selanjutnya tujuannya mendorong pengadaan berkelanjutan. Nah, pengadaan berkelanjutan dengan adanya ini usaha itu akan berjalan terus. Kita menggerakkan misalkan ada yang punya usaha tambang pasir gitu ya. Ketika kita menggunakan jasa mereka, barang mereka akan berkelanjutan, ekonomi mereka akan berkelanjutan. Itu ya. Itu. Lanjut. Selanjutnya adalah sebelumnya. Oke. Ini mendorong pemerataan ekonomi. Nah, ini yang paling penting karena sifat kita adalah padat karya. Tujuannya adalah kita untuk mendorong pemerataan ekonomi. Makanya seperti tujuan yang awal tadi, maksud dan tujuan pengertian tadi, kita berusaha untuk menggunakan yang pertama sumber daya alam lokal. Yang kedua kita menggunakan pekerja atau jasa pekerja masyarakat itu sendiri. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memeratakan ekonomi. Kita adalah padat karya, kita untuk peningkatan ekonomi. Apalagi di masa-masa kondisi seperti sekarang, kita benar-benar akan disorot terkait penyerapan. Yang pertama penyerapan tenaga kerja kita akan disorot, penyerapan nilai ekonominya berapa, untuk upahnya berapa, itu kita akan dilihat, kita akan diawasi. Jadi kalau bisa memang untuk tenaga kerja maupun kebutuhan material lokal itu kita menggunakan sumber daya alam setempat. Paham ya? Seperti itu, sesederhana itu. Jadi ekonomi, nilai program ini, bantuan ini akan berputar sendiri di dalam lingkungan tersebut, di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Misalkan dari upah di luar, mungkin ketika orang luar itu 100.000, ketika menggunakan masyarakat setempat itu 120, pertanyaannya kita menggunakan harga orang luar, pekerja luar misalkan, pekerja luar itu 150.000, kalau asli sana, asli lokal
mungkin bisa 140.000. Kenapa seperti ini? Karena mungkin yang lokal tidak butuh tempat tinggal, tidak butuh makan siang misalkan seperti itu. Jadi ini, tapi sirkulasi ini nilai segini sangat bermanfaat untuk masyarakat seperti itu ya. Itu jadi untuk pemerataan ekonomi, meningkatkan keikutsertaan industri kreatif. Nah, sama seperti tadi, industri kreatif itu ada orang yang punya ide kepingin usaha, misalkan ini karena skalanya individu ya, kita jarang. Kalau di TPS 3R itu ada, kalau sifatnya individu itu di masing-masing rumah ya. Kalau di TPS 3R karena hanya satu itu ada keikutsertaan industri lokal. Jadi ada masyarakat yang punya ide membuat bedeng, apa istilahnya, kalau bikin rumah kecil gitu, membuka warung di sana, di sekitar pembangunannya itu membuka warung. Itu salah satu untuk meningkatkan ekonomi kreatif itu ya, usaha ekonomi kreatif itu masyarakat nggak apa-apa, jangan dilarang, mereka nggak apa-apa, toh tidak mengganggu dari nilai dari program itu sendiri, nilai pagu, nilai keuangan dari program itu sendiri. Silahkan, mereka akan jualan kopi, jualan makanan ringan, jualan rokok mungkin namanya pekerja seperti itu. Itu silakan di sekitar pembangunan. Tapi karena ini padat karya sifatnya individu, itu di rumahnya masing-masing ya. Untuk bikin kopi ya bikin di rumahnya masing-masing, biasanya seperti itu. Tapi kalau untuk program yang sanitasi reguler, sanimas reguler atau TPS 3R itu biasanya ada. Mereka minta izin ke KSM mau membuka warung gitu ya, itu mereka itu salah satu tujuan. Yang terakhir tujuannya mendukung pelaksanaan penelitian pemanfaatan barang dan jasa. Jadi kita mengajari masyarakat untuk berproses bahwa setiap pengadaan itu ada aturan. Cuman aturannya dibikin sederhana karena ini yang melaksanakan adalah masyarakat. Itu tujuan dari pengadaan barang. Itu ya. Lanjut. Nah, tipe swakelola itu ada 4. Yang pertama itu direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, penanggung jawab anggaran. Itu tipe yang pertama, itu kita tidak seperti itu. Karena itu yang merencanakan itu adalah kementerian atau lembaga. Kalau kita seperti tadi yang saya sampaikan, yang merencanakan adalah masyarakat atau kelompok masyarakat. Tipe yang kedua direncanakan dan diawasi oleh kementerian, lembaga, dan dilaksanakan oleh kementerian itu sendiri atau lembaga itu sendiri. Pelaksana swakelola, jadi kementerian atau lembaga atau dinas lingkungan hidup atau PU di daerah, di provinsi itu membentuk tim swakelola. Itu kita bukan tipe seperti itu. Tipe yang ketiga adalah direncanakan, diawasi oleh kementerian, lembaga, penanggung jawab anggaran, dan dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Nah, dilaksanakan oleh organisasi masyarakat. Tipe yang ketiga. Tipe yang keempat direncanakan sendiri oleh kementerian, penanggung jawab anggaran, berdasarkan usulan. Nah, ini perlu digarisbawahi, berdasarkan usulan. Kenapa? Kita itu diawasi oleh kementerian. Kalau di KSM itu akan berkontrak dengan PPK di tingkat provinsi gitu ya. Mereka akan diawasi oleh PPK gitu ya, atau Satker. Tapi mereka kelompok masyarakat tadi, KSM, itu yang mengusulkan, melalui KSM itu mengusulkan namanya RKM. Kan seperti itu ya, kawan-kawan sudah paham seperti itu. Itu diusulkan oleh masyarakat dan dilaksanakan, diawasi oleh kelompok masyarakat. Setelah usulan ini, RKM ini diterima oleh KSM, ini akan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat usulannya atau KSM sebagai perwakilan, kan seperti itu. Ya. Jadi kita ini menggunakan tipe yang nomor 4. Kita diawasi, tetap kita akan diawasi dari pihak pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten itu ada PU gitu, PU kabupaten kota gitu ya. Di tingkat
provinsi kita ada balai, ada satker, ada PPK, kita akan diawasi. Diawasi, mengawasi apa? Mengawasi pelaksanaan usulan kita sendiri. Seperti itu. Ya, jadi usulan kita itu yang akan diawasi. Sesuai tidak pelaksanaannya dengan apa yang sudah kita usulkan, KSM usulkan. Nah, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, ini struktur organisasinya, kawan-kawan sudah paham semua, di pedoman teknis Sandes sudah ada. Dan perbedaannya hanya satu, untuk di tahun ini, seksi pengadaan barang dan jasa itu satu kesatuan dengan struktur KSM. Ya, di tahun kemarin itu strukturnya pengadaan barang dan jasa itu di luar struktur KSM. Mereka punya SK sendiri. Tapi untuk tahun ini, semua baik itu sanitasi reguler, Sandes maupun TPS 3R itu satu kesatuan dengan pengadaan barang dan jasa. Secara umum seperti ini, kawan-kawan sudah tahu. Dan jadi kenapa kita menggunakan tipe keempat? Karena kita akan diawasi terus oleh PPK, oleh balai, ya, karena mereka yang mengeluarkan SK dan mereka yang berkontrak kerjasama dengan KSM. Jelas ya, ini struktur organisasinya jelas, jadi minimal strukturnya ada ini. Boleh tidak? Pertanyaan kemarin ada, boleh tidak ketika ini ada penasehat? Pertanyaannya seperti itu. Karena butuh penasehat, butuh kalau di daerah seperti Papua mungkin ada ketua adat itu sebagai penasehat. Untuk yang di Jawa Timur itu mungkin ada tokoh masyarakat, Thomas gitu ya, tokoh masyarakat. Boleh tidak diusulkan di dalam sini? Boleh, silahkan. Tapi secara substansi intinya, struktur organisasi minimal ada ketua, bendahara, sekretaris, seksi perencanaan, seksi pengadaan barang, seksi pelaksanaan konstruksi, dan seksi pengawasan. Itu minimal. Ketika diberi penasehat, boleh silahkan. Untuk dimintai pertimbangan misalkan, tujuannya kemarin seperti itu. Ya, lanjut. Etika pengadaan barang, nah ini etikanya. Etika itu sopan santun, ini tata cara, ini itulah seperti itu ya kira-kira tata cara etika. Etika itu aturan. Yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab, jelas harus tertib. Tertib apa? Tertib administrasi. Berita acaranya harus ada, survei harga tukunya harus ada, semua itu salah satu tertib administrasi. Disertai rasa tanggung jawab, harus bertanggung jawab. Apa yang sudah direncanakan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bekerja secara mandiri dan menjaga kerahasiaan. Ya, harus mandiri, tidak ada intervensi, tidak ada tekanan dari samping. Pakai toko ini saja, pakai pekerja ini saja, pakai tenaga dari luar saja. Nah, itu tidak boleh. Kita harus independen, harus mandiri, harus tidak ada intervensi, tidak ada tekanan dari manapun. Itu bekerja secara mandiri. Itu tim pengadaan barang dan jasa. Pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada ketua KSM. Ketua KSM itu harus tahu semuanya, gitu ya. Hanya sekedar tahu. Termasuk ketua KSM pun itu tidak bisa untuk melakukan intervensi. Tidak bisa, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi tim pengadaan itu memang benar-benar harus mandiri, ya. Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung. Nah, ini berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. Nah, kadang ya ini pengalaman cerita saja. Dipengaruhi menggunakan toko ini saja, toko A saja, nanti kita dapat potongan sekian, mendapat bonus ini, bonus ini, bonus ini. Itu yang tidak boleh, gitu ya. Itu mempengaruhi. Menggunakan saja pekerja dari luar lebih murah, nanti lebihnya buat kita. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itu inilah etika. Etika itu seperti itu, jadi harus benar-benar dijaga. Itu akan menjadi sorotan. Ketika etika ini kemungkinan ada pelanggaran, itu biasanya ada komplain. Masyarakat pasti ada komplain. Kenapa ini ambilnya di sana? Kenapa ketika pelaksanaan itu yang akan sering menjadi masalah. Ketika semua terbuka, semua tahu, masyarakat tahu prosesnya seperti apa, tahapannya seperti apa pengadaan ini, saya yakin, kita percaya permasalahan di perjalanan pelaksanaannya nanti bisa dieliminir, bisa dikurangi, seperti itu.
menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan. Nah, harus menerima, tapi dengan syarat semua harus dimusyawarahkan. Hasil keputusan itu masyarakat harus tahu, masyarakat harus paham. Kenapa mengambil di toko A? Kenapa menggunakan pekerja ini? Mengapa harus mengambil material dari luar daerah? Nah, itu harus jelas alasannya kenapa, gitu ya. Itu agar di kemudian hari tidak terjadi rasa curiga, rasa tidak percaya seperti itu. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan kebocoran keuangan negara. Kalau ini jelas ya, kita setiap program kita, setiap kegiatan kita, setiap akhir tahun ketika sudah selesai itu selalu ada audit, gitu ya. Audit itu baik dari BPK atau BPKP atau inspektorat di tingkat kabupaten kota, gitu ya. Itu biasanya ada. Kadang satu lagi ada audit yang tidak jelas, itu audit dari LSM biasanya, ya. Itu ada audit dari LSM itu yang tidak jelas, LSM 100.000 gitu ya. Itu yang audit tidak jelas. Jadi audit kita itu dari BPK, BPKP atau inspektorat di tingkat kabupaten. Kalau di tingkat kabupaten itu ada, tapi sifatnya semua itu adalah pembinaan. Jadi jangan khawatir ketika teman-teman, Bapak Ibu itu pendampingannya optimal, administrasinya sesuai dengan aturan, nggak perlu takut ya. Itu audit. Selanjutnya menghindari mencegah terjadinya kebocoran, sudah menghindari mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi. Nah, ini kolusi korupsi ya, nanti ketika audit akan kelihatan ya, audit. Selanjutnya tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi hadiah imbalan. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi. Misalkan ambil aja di toko A atau B atau C gitu ya. Kenapa alasannya nanti kita dapat bonus, kita dapat potongan harga lebih tinggi ya, itu yang tidak boleh. Kita tidak boleh menawarkan seperti itu ya. Jadi saya melihat kawan-kawan sudah pengalaman ini. Saya melihat wajahnya Pak Alfred ini juga sudah senior ini Pak Alfred. Saya sering ketemu seperti itu ya. Oke, ini etika pengadaan. Jadi etika ini memang harus segera harus dijalankan, harus diterapkan seperti apa tanpa mengurangi substansi dari tujuan pengadaan barang dan jasa itu. Lanjut. Nah, ini persiapan sebelum melaksanakan pengadaan. Nah, pelaksanaannya ini. Pelaksanaan tim pengadaan harus memahami dokumen RKM. Nah, ini sampai digarisbawahi karena ternyata pengalaman tahun sebelumnya tim pengadaan itu tidak tahu dokumen RKM itu seperti apa. Karena di dalam dokumen RKM itu ada rencana anggaran biaya. Bagaimana mau mengadakan barang ketika tim pengadaan harga satuannya saja tidak tahu. Nah, itu yang menjadi permasalahan kemarin. Jadi tim pengadaan itu hanya seperti formalitas, hanya seperti syarat gitu ya. Padahal tidak seperti itu. Tim pengadaan itu harus tahu dan memahami isi dari dokumen RKM. Jelas ya? Yang pertama itu dokumen RKM. Ini harus benar-benar memahami harga satuannya berapa, kebutuhannya berapa, harganya berapa. Nah, itu kebutuhan untuk tenaga kerjanya berapa. Itu tim pengadaan harus tahu karena mereka yang akan mengadakan kebutuhan itu, yang akan mencarikan kebutuhan itu dengan harga yang paling rendah. Jelas ya? Oke. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan barang dan jasa serta potensi penyedia. Nah, seperti yang saya sampaikan, bagaimana mereka akan tahu tim pengadaan ketika dokumennya saja tidak tahu, kebutuhannya material berapa,
upahnya berapa, itu mereka tidak tahu, bagaimana mau mengadakan. Itu yang terjadi selama ini. Jadi yang tahu dokumen RKM itu ya hanya KSM. Nah, permasalahannya di tahun kemarin tim pengadaan itu ada di luar struktur KSM, seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah tim pengadaan melakukan survei harga pasar. Nah, loh kok survei lagi Pak? Pertanyaannya seperti itu. Ya kan? Pertanyaan, loh kok survei lagi? Kan sudah harga menggunakan harga 3 toko kemarin penyusunan RKA dokumen RAB. Nah, jadi banyak pemahaman yang mungkin akan menyebabkan perubahan di kemudian hari. Kemudahan saat pembelanjaan, saat akan mengadakan. Jadi tujuan survei harga 3 toko awal saat penyusunan RAB. Nah, ya. Jadi kawan-kawan, yang jelas ketika menyusun dokumen RAB awal itu pasti sudah survei harga 3 toko. Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari harga rata-rata sebenarnya, tapi kenyataannya kawan-kawan saya yakin nanti kita bisa diskusi, yang dimasukkan di RAB adalah harga yang termurah, gitu ya. Harga yang termurah itu kenyataan selama ini, saya juga pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, itu yang dimasukkan teman-teman KSM didampingi kawan-kawan TFL, teman-teman TFL itu adalah harga yang termurah. Permasalahannya apa? Ketika akan melakukan pembelian pengadaan barang, ketika dana itu sudah cair, termin 1 itu sudah cair, harganya di atas itu. Ada tidak yang seperti itu, nanti kita diskusikan. Jadi tujuannya adalah mencari, misalkan harga toko A 10.000, 10.000 misalkan ini ya. Toko B 7.000 misalkan. Toko D 3.000. Nah, oke. Kita jumlah 20.000. Ya. Kita jumlah 20.000. Nah, sebenarnya harga di dalam RAB yang kita gunakan ini adalah harga rata-rata. Jadi lebih kurang ini 20.000 dibagi 3 kurang 6.000 ya. 15.7, 6.900. Nah, ini harga termurah yang kita gunakan, atau kita bulatkan menjadi harga 7.000. Ini yang kita gunakan. Itu yang dimasukkan. Nah, ada beberapa, mungkin nanti kita bisa diskusi, yang dimasukkan kawan-kawan itu adalah harga yang paling murah, 3.000. Ya, harga 3.000. Itu nanti ketika pengadaan, ketika pembelanjaan itu biasanya bermasalah. Bermasalah bukan bermasalah apa? Tidak salah, tapi akhirnya nanti ada adendum kontrak, ada perubahan satuan harga, itu ada kontrak, nanti dijelaskan di belakang. Ini jadi tujuannya kita ambil harga yang bukan harga yang termurah, tapi harga rata-rata untuk RAB. Jelas ya, itu. Lanjut. Pelaksanaan rembuk warga prapengadaan, kegiatan dilakukan sebagai bentuk keterbukaan. Nah, kita harus terbuka. Kita ini harus sampaikan semua. Harus sampaikan. Harga toko A sekian, toko B sekian, toko C sekian. Itu kita sampaikan. Biar kita tidak dianggap memonopoli. Kita itu dalam artian bisa KSM gitu ya, karena yang survei harga itu KSM waktu itu. Ya, atau tim pengadaan barang. Proses pengadaan barang rembuk tersebut dia membahas, menjelaskan hasil identifikasi potensi. Ya, potensi toko mana yang kira-kira ini, misalkan oh yang termurah ini ada di toko A, toko B, toko C. Itu disampaikan. Prinsip mekanismenya, ketentuan dalam pengadaan barang itu harus disampaikan. Caranya gimana? Ketika harus pengadaan barang, yang pertama kita harus survei harga lagi. Nah, ketika mau melaksanakan pengadaan barang, barulah sebenarnya di sini kita menggunakan harga yang terendah. Karena sudah siap untuk membeli, siap untuk belanja. Jelas ya? Ini, jadi yang survei awal untuk RAB itu sebenarnya hanya penyusunan RAB, kita ambil rata-rata. Tapi ketika akan pembelanjaan, nah tim pengadaan itu harus survei 3 toko. Toko A termurah 10.000.
toko B misalkan 5.000, toko C adalah 6.000. Nah, ketika sudah tim ini yang turun, yang kita gunakan, yang kita beli adalah harga yang termurah. Jadi masih aman. Jelas ya? Nah, itu yang terjadi. Oke, lanjut. Nah, jenis pengadaan barang itu ada dua, pengadaan langsung. Pengadaan langsung itu nilainya sampai dengan 200 juta. Yang kedua, pengadaan lelang sederhana di atas 200 juta. Nah, ini dibagi menjadi dua untuk 1 sampai 10 juta. 1 sampai 10 juta itu pembelian langsung. Ya, itu bisa pembelian langsung. Buktinya apa? Buktinya cukup dengan nota. Ya. Itu. Jadi untuk 0 sampai 0 pembelanjaan 0 itu enggak ada ya, pembelanjaan 1 rupiah gitu ya. 0 rupiah kan enggak ada, enggak belanja itu. 1 rupiah sampai 10 juta itu pengadaan langsung atau pembelanjaan langsung, pembelian langsung ke toko, langsung ke perorangan gitu ya, itu boleh, silakan. Itu cukup nota. Oke, cukup dengan nota. Jadi pembelanjaan antara, misalkan pembelanjaan hari ini adalah 10 juta, itu cukup belanja langsung menggunakan nota. Buktinya adalah nota. Seperti itu. Nah, 10 juta sampai 50 juta itu menggunakan, ini masih pembelian langsung, 10 sampai 50 juta itu pembelian langsung juga. Cuman ada nota plus kwitansi. Ya, nota plus kwitansi antara 10 sampai 50 juta. Jelas ya. Selanjutnya 50 sampai 200 juta itu pembelanjaan menggunakan SPK ya. SPK itu surat perintah kerja. Oke, lanjut. Ini jadi surat perintah kerja, buktinya adalah SPK, surat perjanjian antara KSM, tim pengadaan dengan toko atau penyedia barang dan jasa. Ini buktinya adalah SPK. SPK ya. Ini 200 sampai ke atas lah, berapapun lah. Itu menggunakan lelang sederhana. Nah, buktinya apa? Kita menggunakan kontrak. Tapi saya yakin, saya rasa untuk di Sandes, karena pagu anggarannya saja cuma 350 ya kalau tidak salah. Mungkin kalau saya salah dikoreksi nanti. Itu kalau pembelanjaan di atas 200 juta itu semua material semua gitu ya, habis ya. Mungkin paling saya rasa paling mendekati, paling kemungkinan akan terjadi adalah pembelian menggunakan SPK ini. Pembelian lelang sederhana menggunakan pengadaan langsung juga, tapi menggunakan surat perintah kerja. Karena ada beberapa, misalkan di Halmahera Selatan, misalkan harus pengadaan dari Ternate atau dari yang di Papua harus dari Jayapura gitu ya. Kita sekalian membeli barang gitu dari ibu kota provinsi, kita dropping dari provinsi ke lokasi gitu ya, itu mungkin saja nilainya bisa mendekati antara 50 sampai 200. Itu menggunakan SPK. Nah, nanti syarat-syaratnya apa ada. Lanjut. Nah, ini pengadaan metode partisipasi kurang dari 50. Sumber barang material tidak dikuasai oleh satu penyedia barang. Nah, ini nggak boleh. Ada pertanyaan kemarin 1 sampai 10 juta menggunakan nota. Kalau belanjanya di
masyarakat yang memiliki tambang pasir gitu. Bagaimana Pak buktinya? Cukup dengan menggunakan kwitansi. Mereka jangan dipaksakan. Selama ini yang terjadi belanjanya itu di material lokalnya di wilayah tersebut, di sungai gitu ya, karena ada penambang di sungai. Tapi bukti pembelanjaannya itu dipaksakan menjadi nota, itu yang menjadi temuan, itu yang menjadi masalah. Itu ya. Kalau memang belanjanya di masyarakat, penambang pasir, penggali pasir yang pada umumnya, itu mereka jangan dipaksakan menggunakan nota. Kalau memang tidak ada, ya gunakan saja kwitansi, mereka tanda tangan. Siapa yang penerima uang, tanda tangan menggunakan kwitansi. Nah, selama ini yang dipaksakan itu adalah belanjanya di lokal, tapi bukti-buktinya menggunakan bukti toko. Kan itu yang kemungkinan akan jadi masalah gitu loh, akan menjadi pertanyaan. Istilahnya seperti itu. Itu ya. Jadi ini hati-hati, nanti teman-teman harus itu. Masyarakat atau kelompok pengumpul material dapat ditunjuk langsung melalui kesepakatan. Nah, ditunjuk langsung. Nah, ini yang aneh juga. Ditunjuk langsung tapi harus dilaksanakan kesepakatan rembuk. Misalkan, oke, sepakat di toko A misalkan, di toko toko B misalkan. Di toko B sepakat ambil di sana. Nah, ini harus ada dasarnya. Kenapa mengambil toko ini? Harus ada rembuk, harus ada kesepakatan dari warga, harus ada rapat, harus ada rembuk. Itu, ya. Misalkan ini toko B, toko ini di kecamatan A, ini di kecamatannya sendiri, ini di kecamatan C. Alasannya apa? Misalkan, sepakat kita ambil di kecamatan kita sendiri saja untuk menghemat transportasi misalkan. Itu tidak dipermasalahkan, tidak ada masalah. Jadi masyarakat atau kelompok pengumpul material dapat ditunjuk langsung melalui kesepakatan gitu. Ya. Cara pengadaan barang berasal dari masyarakat atau kelompok pengumpul, ya, pengadaan masyarakat. Ya, KSM masyarakat lah. Seperti itu, ya. Untuk nilai 1-2 dilakukan dengan pembelian langsung. Nah, ini tadi sudah ya. Harga yang ditawarkan telah disepakati bersama dalam rembuk pra pengadaan, tidak melebihi dari RAB. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, RAB-nya harganya 7.000. Ya, ketika akan melaksanakan pengadaan barang, harganya tidak boleh melebihi harga. Ini yang jadi masalah ketika dalam penyusunan RAB, teman-teman KSM itu sudah menggunakan harga terendah. Itu yang kemungkinan akan jadi masalah. Tapi tidak semuanya seperti itu, ya. Kemungkinan ketika menggunakan harga terendah, gitu ya. Ternyata ketika akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa, harganya sudah 7.000, ini kurang, minus gitu ya. Pasti ada perubahan, ada addendum kontrak gitu ya. Itu yang terjadi. Tapi itu bisa disiasati, ada addendum nantinya, kawan-kawan, ada kontrak gitu ya dengan PPK. Sampaikan saja permasalahannya apa, kan seperti itu. Lanjut. Nah, ini isi LPJ. Nah, ini isi LPJ jelas ya. Yang pertama, berita acara pembentukan tim pengadaan barang. Karena tim pengadaan itu sudah satu kesatuan dengan KSM, jadi cukuplah SK KSM itu sebagai berita acara pembentukannya waktu itu, gitu ya. Jadi nggak perlu sampai membentuk lagi. Yang kedua, berita acara survei harga, ini jelas harus ada. Ketika mau mengadakan, itu harus survei harga lagi, 3 toko. Boleh tidak yang disurvei lagi adalah toko yang untuk penyusunan RAB? Boleh, silakan. Itu ya. Boleh, silakan. Ataupun ada pembanding, karena tujuan dari survei yang pertama ini adalah untuk penyusunan RAB. Yang kedua ini adalah untuk pembelanjaan barang, pengadaannya kita sudah siap untuk pembelanjaan. Seperti itu, ya. Undangan pengadaan bahan material jika ada, jika harus diundang, misalkan pengadaan pipa, misalkan ini, pengadaan pipa, pengadaan semen sejumlah 200 sak atau 300 sak semen. Nah, itu misalkan toko setempat, toko lokal tidak bisa memenuhi, kita harus keluar dari daerah misalkan. Itu kita perlu kirim undangan, nggak ada masalah. Kirim undangan berapa? Siap bersedia untuk memenuhi kebutuhan kita 300 sak semen, harganya berapa per satuan? Sampai di tempat. Sekali lagi, harga satuan itu adalah harga satuan sampai di tempat.
Jelas ya, sampai harga di tempat. Penawaran dari pemasok setelah kita kirim undangan, mereka pasti akan membalas kalau mereka berminat. Kalau mereka berminat, bersedia, pasti akan membalas. Oh, saya bersedia memenuhi kebutuhannya 300 sak semen dengan harga satuan per saknya 60.000 misalkan atau berapa. Itu sudah sampai tempat. Silahkan, nanti dibandingkan dengan pembanding dengan harga yang termurah. Berita acara, surat pernyataan kebenaran usaha. Benar tidak punya usaha untuk memenuhi kebutuhan semen? Bisa UD, bisa CV, bisa usaha. Kalau di tingkat masyarakat itu biasanya UD saja kan harus perizinannya susah ya. Biasanya surat izin usaha dari kelurahan kan biasanya ada, dari desa gitu. Surat izin usaha material dari desa itu ada, itu sudah diperbolehkan. Silakan, itu salah satu. Pernyataan kebenaran usaha itu harus ada minimal surat. Mereka benar-benar usaha, bisa dari kelurahan, desa, itu menyatakan bahwa si penyedia barang ini memang benar-benar memiliki usaha untuk mengadakan material. Nah, misalkan seperti itu. Berita acara penentuan pemenang. Nah, dari beberapa undangan yang sudah kita sebar, mereka akan mengembalikan, memberikan harga. Disitulah kita akan tahu mana harga yang paling murah. Yang paling murah itulah yang kita gunakan. Kita gunakan untuk pembelanjaan ini tadi. Ya, itu yang kita gunakan. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi. Nah, tidak menuntut ganti rugi ini jelas ya, karena barang yang akan kita bayar adalah barang yang sudah nyampe di lokasi. Ada beberapa contoh beberapa tahun yang lalu ketika di dropping dari provinsi ternyata kapalnya tenggelam. Mereka ya sudah, itu kerugian mereka karena lokasinya tidak, bahan materialnya belum nyampe ke lokasi kita gitu ya. Belum sampai, belum ada tanda terima, kita belum menerima barang, yaitu kerugian dari si penyedia barang. Nah, seperti itu ya. Itu jangan sampai, wah Pak minta ganti rugi, kita dapat musibah gitu ya, musibah kapalnya terbalik atau bagaimana. Nah, itu jangan, apalagi daerah-daerah kepulauan, daerah Halmahera Selatan itu hati-hati. Itu seperti itu. Perjanjian kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. Biasanya satu kesatuan ketika mereka undangan, kita kirim, mereka akan mengembalikan surat balasan, itu terkait kesiapan, terus yang kedua harga satuannya berapa, plus surat pernyataan kesanggupan, sanggup untuk memenuhi. Harga pun tidak akan berubah, itu salah satu keuntungan kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa ini. Ketika kita sudah berkontrak, SPK, surat perintah kerja, seperti yang nomor 9, misalkan 1 bulan lagi ada inflasi yang sangat ekstrim gitu ya, tapi nggak sampai ekstrim lah. Inflasi yang sampai krisis gitu, harganya akhirnya menjadi 2 kali lipat gitu ya. Nah, itu kita tidak akan berubah, kita akan menggunakan SPK kok, harga satuan yang sudah kita sepakati awal. Nah, itu kelebihan dari pengadaan barang itu seperti itu, daripada membeli secara ngecer. Kita beli 5 sak semen harga 60, seminggu lagi beli 10 sak semen harganya sudah berubah, 3 hari lagi beli harganya tambah lagi. Nah, itu yang kita hindari seperti itu. Jadi tujuan dari pengadaan barang salah satunya seperti itu. Kita menjaga harga itu tetap stabil, sama, seperti itu. Nah, nomor 10, dokumen pengantaran barang atau faktur. Nah, ini jelas pengantaran barang harus ada, itu kita terima. Ketika itu sudah diterima, tim pengadaan barang tanda tangan, barang taruh di gudang, selesai, kita bayar. Kan gitu. Oke, lanjut. Nah, ini terlalu kecil ya. Administrasi pengadaan barang terdiri dari dokumen. Nah, ini untuk, nah ini sebenarnya sederhana. Untuk pembelanjaan, itu syaratnya cuma berita acara 0 sampai 50 juta ya. 50 juta karena ini belanja langsung. Itu syaratnya cuma 1, berita acara. Berita acara pembentukan tim pengadaan.
pengadaan. Ya, sederhana, cuma 4. Yang kedua berita acara survei harga. Itu lampirannya adalah harga toko A misalkan, B, C misalkan. Ini lampirannya berita A. Berita acaranya yang termurah adalah toko B. Itu aja, berita acaranya seperti itu, ya. Berita acara penentuan pemenang. Setelah berita acara harga termurah, ada yang ketiga adalah berita acara penentuan pemenang. Karena kita dasarnya adalah harga termurah, kita menggunakan toko B. Dari apa dasarnya pemenang? Dari berita acara harga satuan ini. Mana dari ketiga toko ini yang termurah? Itulah yang kita tentukan sebagai pemenang. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah dokumen pengantaran barang. Itu ketika barang sudah nyampe di tempat baru kita bayar. Dokumen pengantaran barang. Gitu ya. Ini biasanya berupa faktur ya. Biasanya faktur. Nah, dari yang ngantar gitu membawa faktur, itulah yang akan kita jadikan acuan untuk kita membayar sesuai barang yang didatangkan. Sebenarnya sederhana, cuman ini syaratnya. Ini mohon, ini harus ada. Nah, kenapa ini ditekankan? Selama ini ketika terjadi pemeriksaan oleh tim audit, baik BPK maupun BPKP, keuangan pembukuannya bagus. Mulai buku kas, buku bank, buku material itu teman-teman saya sudah yakin itu bagus. Sudah rapi gitu. Tapi ketika ditanya bagaimana prosedur pengadaan barangnya, dokumen ini tidak dapat ditunjukkan. Itu yang sering terjadi. Makanya ini harus dipenuhi gitu ya, harus dipenuhi. Kebutuhan ini harus dipenuhi. Oke. Ini untuk yang 0 sampai 50 juta ya. Kalau yang 50 sampai 200, nah ini yang sedikit agak panjang, sampai 200 juta itu syaratnya berita acara masih sama pengadaan, berita acara survei harga masih sama. Nah, yang membedakan adalah adanya penambahan undangan. Jadi tim pengadaan itu mengirim undangan ke calon pemasok, calon supplier, calon yang mengadakan barang, menyediakan barang, itu mengirim undangan ke mereka. Isinya undangan apa? Ini yang belum disampaikan di sini. Isi undangannya apa? Yang pertama adalah kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan material. Yang pertama adalah jenis material. Ya, undangan itu harus ada lampirannya. Yang pertama kesanggupan, sanggup tidak supplier itu, pemasok itu untuk memenuhi kebutuhan material kita. Yang pertama jenis materialnya apa itu harus disebutkan. Misalkan semen, terus besi, terus macam-macam pipa misalkan. Itu jenis materialnya ada. Yang kedua yang harus tercantum di undangan itu di lampiran undangan adalah volume. Volume atau jumlahnya berapa? Semen berapa sak harus dipenuhi. Itu bisa dihitung dari RAB kawan-kawan, teman-teman itu bisa dihitung. Volumenya berapa? Sekian. Nah, yang terakhir adalah kolom harga satuan. Ini dikosongkan saja biar mereka yang mengisi. Kolom harga satuan. Gitu ya. Kolom jelek banget tulisan saya ternyata ya. Ini jadi kolom harga satuan ini dikosongkan saja. Itu mereka yang ngisi. Nah, nanti mereka akan mengembalikan isian-isian ini kepada tim pengadaan barang dan jasa. Lanjut. Oke, ini ya teman-teman ya. Ini undangannya itu berisi seperti ini. Oke, lanjut. Sebelumnya.
sebelumnya. Nah, ini oke, itu penawaran dari pemasok. Nah, itu setelah undangan dikirim mereka akan mengisi form yang kita kirim ini ya, minimal ada jenis material, terus volume gitu ya. Harga satuan dikosongkan, mereka yang akan mengisi gitu ya. Terus selanjutnya surat pernyataan kebenaran usaha seperti sama, kalau itu seperti yang tadi syaratnya. Usahanya apa? Jangan sampai ini dimonopoli oleh 1-2 orang. Ini memang harus punya usaha. Karena kebutuhan kita adalah banyak sekali ya, kebutuhannya banyak sekali dan nilai uangnya seperti yang disyaratkan adalah 50 sampai 200 juta. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi seperti yang saya ceritakan tadi, misalkan karena apa? Kita harus menerima barang dulu, faktur dulu. Kita tidak boleh membayar ketika barang ini belum datang. Kecuali untuk beberapa barang tertentu ya kita menggunakan DO kita ya. Menggunakan kok DO, menggunakan DP ya, DP seperti kalau di TPS 3R ada pembelian kendaraan, pembelian bentor gitu, kita menggunakan DP itu diperbolehkan. Tapi kalau yang di Sandes sepertinya tidak ada ya, seperti itu ya. Jadi barang yang diterima itulah yang akan dibayarkan, gitu ya. Ini menggunakan faktur. Surat perjanjian kerja SPK, kalau memang mereka bersedia dan itu sudah berita acara penentuan pemenangnya sudah ada, kita bikin SPK. Datangkan mereka, pemilik tokonya dengan ketua KSM, dengan ketua tim pengadaan barang dan jasa melakukan SPK, sanggup. Selesai, dokumennya berupa faktur sama, ya. Oke, lanjut. Perubahan kontrak. Nah, perubahan kontrak dalam terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar atau spesifikasi teknis, ya. Yang meliputi menambah mengurangi volume tercantum dalam kontrak. Nah, ini. Jadi ketika ada perubahan pekerjaan di dalam perencanaan dan pelaksanaannya berbeda, volumenya berbeda, misalkan yang direncanakan adalah 40 titik tangki septik dan bilik individu. Ternyata ketika pelaksanaan ada perubahan harga, ada force majeure, ada penambahan biaya misalkan, apapun itu. Itu menjadi yang terbangun akhirnya menjadi 35 misalkan. Nah, itu harus ada menambah volume, mengurangi volume pekerjaan, itu wajib ada perubahan kontrak. Kontraknya siapa? Kontrak antara KSM dan PPK. Ya, itu harus ada. Ataupun sebaliknya, rencananya 40 yang dibangun, realisasinya menjadi 50. Ketika tidak ada adendum kontrak atau perubahan kontrak, itu akan menjadi pertanyaan, yang 10 dari mana biayanya, padahal yang direncanakan adalah 40. Nah, itu harus bisa menjelaskan. Misalkan seperti tadi yang saya sampaikan awal tadi, survei harga, ternyata ketika survei harga harganya lebih murah. Nah, nggak apa-apa, ada kelebihan harga, itulah yang menjadikan penambahan sarana yang dibangun. Itu mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan. Nah, contoh banyak terjadi. Direncanakan itu menggunakan atap kayu untuk biliknya, gitu ya. Menggunakan atap kayu untuk biliknya di perencanaan, di RAB, di RKM-nya menggunakan atap kayu. Ternyata ketika pelaksanaan menggunakan atap baja ringan misalkan. Nah, itu kan ada perubahan. Spesifikasinya berbeda. Itu harus ada adendum. Harus ada perubahan. Bukan perubahan nilainya, bukan perubahan nilai angkanya. Kalau angkanya tidak bisa berubah, tetap 350 juta ya 350 juta sampai selesai. Tapi ada item mengubah spesifikasinya yang akan berubah. Itu saja yang di itu. Mengubah jadwal pelaksanaan. Nah, mengubah jadwal pelaksanaan ini misalkan ada biasanya kalau ada kemoloran gitu ya, ada kemunduran waktu dari rencana 3 bulan menjadi 4 bulan, nah itu harus ada perubahan. Kenapa terjadi kemoloran? Misalkan waktu pelaksanaannya adalah 120 hari kerja. Ternyata ketika pelaksanaan karena musim hujan, mungkin di daerah sudah mulai musim hujan gitu ya, musim hujan, akhirnya molor menjadi 150 hari kerja. Nah, 30 harinya itu harus ada penambahan, harus ada adendum, harus ada penyesuaian, biar tidak disalahkan. Gitu ya, itu hal yang paling sederhana seperti itu. Jadi
Intinya ketika pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, mau tidak mau, siap tidak siap, apapun yang terjadi gitu ya. CCU, pekerjaan tambah kurang, dan adendum waktu, adendum perubahan harga itu pasti akan terjadi. Malah yang paling lucu adalah ketika rencana dan pelaksanaan adalah sama persis. Yang direncanakan 40, yang direalisasikan 40, harganya semen 70, realisasinya juga 70, itu yang akan menjadi pertanyaan. Itu yang selama ini dipaksakan teman-teman dalam mendampingi KSM itu seperti itu. Jadi ya sudah, untuk memudahkan ikuti saja harga satuannya di RAB gitu ya. Itu akan malah menjadi lucu. Benar tidak seperti itu, nanti kita diskusikan. Ya, oke, lanjut. Nah, perubahan kontrak, terkait kontrak, maka KSM perlu melakukan penyesuaian terkait penyusunan dokumen perubahan kontrak adendum yang disetujui oleh PPK. Jelas ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Dalam hal tim teknis, KSM menyelesaikan pekerjaan sampai pelaksanaan kontrak berakhir. Nah, ini waktu, terkait waktu. Pasti tercantum di dalam kontraknya, berapa hari kerja, berapa hari penyelesaiannya, pelaksanaan. Itu ada yang 120 hari, ada yang 90 hari, ada yang 75 hari ada kemarin. Wah, rekor ini 75 hari. Kemarin kami melihat ada yang 75 hari kerja. Harus membangun 40 titik lokasi bilik dan tangki septik. Ya, nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada pengeluaran ya harus diadendum waktunya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contoh berita acara survei harga, ini di pedoman teknis sudah ada ya, nggak perlu kita sampaikan. Dari berita acara survei harganya ini ada. Survei harga itu harus ada 3 toko, nama, siapa yang bersurvei. Ini berita acaranya, lanjut. Nah, ini daftar harga surveinya, ini toko A, toko B, toko C gitu ya. Mana harganya berapa, spesifikasinya apa gitu ya. Misalkan tukang batu itu harganya berapa, satuannya HUK hari orang gitu ya. Nanti berapa, misalkan ada yang 120, ada yang 150, ada yang 200, ada yang di Jawa Tengah itu ada yang 70.000, malah masih saya juga terkejut kemarin. Ternyata masih ada yang 70.000 per hari gitu ya. Tapi itulah, itu harus real di lapangan gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kontrak adendum, ya, ini nggak kelihatan, nanti dibaca kalau di materi sudah ada. Ini contoh kontrak adendum, kontraknya seperti ini. Jadi tidak sama persis seperti kontrak antara KSM yang awal. Yang awal itu kan kontraknya tebal sekali ya, itu ada pasal-pasalnya, ada macam-macam. Tapi ketika adendum ini kontraknya itu hanya menyesuaikan apa yang dirubah, itulah yang diadendumkan. Misalkan waktunya yang berubah lebih panjang, yang diadendum ya hanya waktunya. Misalkan volume pekerjaannya yang dirubah, ada perubahan, ada perbedaan antara rencana dan pelaksanaan, itu yang diadendum ya hanya hal tersebut. Itu saja. Nanti bisa dibaca, ini ada spesifikasinya kecil sekali gitu ya. Itu. Lanjut. Oke, itu. Jadi intinya sudah selesai ternyata. Intinya pengadaan itu jangan beranggapan bahwa itu hal yang sulit. Hal itu sangat-sangat mudah. Karena apa? Kita bersifat swakelola. Kita bersifat ini yang mengerjakan masyarakat. Jangan berpikir seperti lelang seperti pada umumnya yang kawan-kawan mungkin pahami, ada waktu jeda sekian, harus ada hak jawab, harus ada masa sanggah, kita tidak seperti itu. Walaupun secara substansi pengadaan sederhana itu melalui beberapa tahapan. Memang seperti contoh tadi, undangan, kita harus tetap mengirim undangan. Kalau memang nilainya di atas 50-200, kita tetap mengirim undangan. Mereka akan mengembalikan undangan kita dengan memberikan isian, harga kesanggupan, harga materialnya satuannya berapa. Nah, itu yang nanti oleh tim pengadaan itu akan dirembukan, akan dievaluasi mana yang termurah. Hasilnya akan dirembukan. Sekali lagi yang menjadi permasalahan, KSM atau tim pengadaan barang ini akan berjalan sendiri gitu. Maksudnya sendiri,
mereka akan survei sendiri, akan menentukan pemenang sendiri tanpa harus disampaikan kepada masyarakat. Itu yang akan menjadi masalah, itu yang akan menjadi kecurigaan dari masyarakat. Jadi apapun hasilnya, ya inilah kita pemberdayaan itu seperti ini. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang kita temui di masyarakat, memang benar-benar itulah hasil dari apa yang sudah direncanakan oleh masyarakat. Itu kira-kira paparan materi untuk tim pengadaan barang dan jasa di tingkat masyarakat. Sesederhana itu, jangan pernah berpikir ini susah. Yang susah itu ketika dokumen itu tidak dipenuhi oleh kawan-kawan. Dokumen berita acaranya tidak ada, itu akan bermasalah. Dan itu selama ini terjadi. Keuangannya saya melihat pengalaman dari tahun ke tahun semakin lama semakin bagus, semakin rapi. Pendampingannya juga semakin bagus, semakin rapi. Teman-teman TFL Sandes, padahal itu titiknya banyak sekali dan lokasinya jauh gitu ya. Itu sudah rapi, sudah bagus, mulai buku kas, buku bank, buku material itu bagus. Yang menjadi catatan adalah dokumen pengadaannya itu belum pernah ada. Kalaupun ada ya beberapa, saya tidak mengeneralisir semuanya, tapi ada beberapa yang memang sudah ada. Tapi pada umumnya, saya sampaikan pada umumnya, berita acara pengadaan ini itu rata-rata tidak ada. Jadi bukti-bukti nota-notanya ada, tapi ketika notanya itu dijumlahkan, ternyata jumlahnya sudah sampai 10 juta, sampai 15 juta. Nah, itu harus ada berita acara pengadaannya. Sesederhana ini, tadi ada 4 berita acara pengadaan, berita acara survei harga, penentuan pemenang, dokumen, pengiriman barang, faktur. Itu saja sebenarnya, sederhana itu. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya, diskusi kita coba untuk buka, kawan-kawan coba dibantu untuk sharing, siapa tahu ada pertanyaan. Silakan. Untuk kawan-kawan yang ada pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan, kita sharing coba. Ada tidak untuk awal lah, ini untuk awal pembuka, ada tidak? Yang pertama teman-teman, untuk proses survei harganya itu yang digunakan dalam RAB itu adalah harga termurah. Saya kepingin tahu dari Halmahera Selatan, Sorong, Sopiori, Biak sama Biak ya ini ya. Dari Biak, gimana untuk penyusunan harga satuan, upah maupun material itu yang digunakan menggunakan harga satuan termurah tidak? Silakan. Atau kalau memang itu bisa dicat pertanyaannya, silakan. Saya ini silakan teman-teman. Dari Halmahera Selatan ini ada Mas Ane ya, saya pernah ke sana, Halmahera Selatan. Silakan. Atau saya terlalu cepat tadi menyampaikan? Silakan, sampaikan saja, nggak apa-apa. Saya kalau sudah ngomong sudah lupa kadang. Apa ini? Apa ini? Pengen suara? Dengar, silakan. Sebutkan dari mana Pak siapa ini? Pak Muhammad Kaidati. Silakan Pak. Silakan Pak. Lah malah dihilangkan, takut ya. Silakan. Jadi intinya sanitasi pedesaan ini sebenarnya mudah gitu ya. Pekerjaannya sangat bisa dianggap dibanding yang lain, program yang lain itu lebih mudah. Cuman memang pertama daerahnya daerah remote gitu ya teman-teman ya. Daerahnya remote, daerah memang susah aksesnya gitu.
Itu yang bikin jadi sedikit menghambat gitu ya, menghambat untuk proses percepatan. Kita apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang itu benar-benar harus strateginya harus benar-benar diatur, benar-benar ditata gitu ya. Jadi harus kerja bersama, kerja timnya juga harus bagus seperti itu. Itu yang perlu diatur sih teman-teman untuk pelaksanaan di kondisi seperti ini gitu. Apalagi kita menjadi sorotan. Terus selanjutnya untuk terkait COVID itu memang harus pengadaan barang yang pertama yang selalu diprioritaskan adalah APD, penggunaan APD ya. Penggunaan APD itu pengadaan barang untuk APD itu memang harus ada. Itu yang wajib. Jadi ketika sekarang bekerja tidak menggunakan masker gitu aja kita untuk dokumentasi dari kawan-kawan saja kami di tingkat advisory sekarang itu selalu disorot kenapa tidak menggunakan APD itu hal-hal seperti itu. Jadi prioritas pertama ketika pengadaan barang itu harusnya APD itu harus terpenuhi untuk pekerja ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu terkait asuransi, kemarin masukannya itu asuransi itu juga harus ada. Itu yang terkait pengadaan barang. Jasa ya, kalau asuransi itu lebih ke jasa ya. Jadi pengamanan untuk pekerja itu durasi asuransinya pun selama durasi kontrak itu saja, misalkan 120 hari atau 140 hari. Oke, silakan Bu Teresia, Sally. Bagaimana ini? Mau tanya apa salah pencet itu? Silakan. Ada yang ditanyakan, silakan atau sudah jelas? Saya yakin mudah sekali sebenarnya. Cuman memang ya. Mau bertanya mengenai protokoler COVID. Oh ya. Ya, ini ada satu pertanyaan ini dari chat ya. Mungkin karena jaringan jadi itu nggak apa-apa. Terkait protokol penanganan COVID pelaksanaan di padat karya. Sebenarnya kita sudah ada surat edaran terkait pelaksanaan COVID. Mungkin nanti bisa diminta ke masing-masing Fasprofnya atau advisory masing-masing ya. Untuk di Papua itu ada Pak Regional 5 di Papua itu ada Pak Roni kalau nggak salah di sana. Itu nanti bisa disampaikan. Kita ada buku panduan terkait protokoler pelaksanaan COVID. Nah, salah satunya yaitu tadi ketika pencairan termin pertama itu yang diprioritaskan adalah pemenuhan APD. APD itu baik itu masker, baik itu ya APD ya untuk K3 ya. Ini ada penambahan lagi sebenarnya selain di komponen K3 itu sebenarnya sudah ada masker, helm, rompi gitu ya, terus sepatu safety boot gitu. Kaos tangan itu sebenarnya sudah ada. Cuman ada satu lagi penambahan yaitu pengurusan terkait asuransi. Asuransi itu diperbolehkan untuk di masa COVID ini, walaupun itu sifatnya individu ya, untuk pekerja itu diperbolehkan di standar COVID ini, dan itu diambilkan dari dana BUP 5%. Ya, sama ya, 5% ya, untuk BUP-nya itu 5%, jadi untuk protokoler COVID nanti ada itu ada surat edarannya dari Menteri gitu ya, terkait protokoler COVID untuk pelaksanaan kita nanti bisa di share, sebenarnya sudah di share. Mungkin ini ada Pak Alfred ini udah senior, saya lihat itu bisa nanti di share surat edaran terkait protokoler COVID kita diperbolehkan untuk salah satunya asuransi. Itu tadi ya pertanyaan itu nanti kita coba untuk share itu nanti di protokoler COVID. Terus ada lagi Ibu Windah ya. Kita pakai satuan harga termurah dari hasil survei harga toko untuk material lokal
material lokal kita material lokal kita enggak Nggak kelihatan. ambil langsung dari masyarakat Oh ya, boleh. yang mengimpor. Mungfor. Kalau untuk material lokal sebenarnya boleh saja, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau memang di masyarakat ada yang bisa memenuhi, gitu ya, memenuhi itu boleh kita ambil dari masyarakat. Misalkan seperti tadi, karena di sana dekat sungai, banyak masyarakat sebagai penambang pasir, gitu ya, atau ada toko lokal gitu, kita harus memang prioritaskan di sana, kita harus belanja di sana, walaupun harganya mungkin selisih gitu ya, nggak apa-apa, karena salah satu tujuannya tadi pengadaan ini adalah kita untuk memberdayakan usaha mikro, usaha kecil mereka di masyarakat, itu nggak apa-apa ambil, gitu ya. Yang perlu saya tekankan terkait pertanggungjawabannya gitu ya, jangan dipaksakan seperti tadi. Kalau memang masyarakat lokal kita beli di sana, jangan dipaksakan menggunakan nota, mereka nggak punya nota gitu loh ya, menggunakan aja kwitansi, nggak ada masalah, beli aja di sana ya. Terus itu ada lagi menggunakan harga termurah, nggak apa-apa, harga termurah memang harus harga termurah. Protokoler COVID serta membentuk Satgas COVID di struktur KSM. Nah, itu kebijakan, nggak apa-apa kalau memang ada Satgas COVID seperti yang tadi saya sampaikan, tapi secara prinsip substansi struktur itu minimal ada ketua, sekretaris, bendahara, seksi-seksi tadi, itu harus terpenuhi dulu. Tapi ketika ada, karena ini kondisinya COVID, terus ada penambahan, ada Satgas COVID dari masyarakat itu sendiri untuk pencegahan, nah itu tidak ada masalah, silakan ditambahkan. Ya, silakan ditambahkan. Tapi saya yakin struktur KSM-nya kan pasti sudah selesai ya, sudah jadi, sudah di-SK-kan, ya itu bentuk aja sendiri dengan berita acara sendiri, nggak ada masalah membentuk Satgas. Nah, nanti akan berkolaborasi dengan Satgas di tingkat kabupaten atau kota atau kecamatan, kan kecamatan juga sudah ada sekarang Satgasnya COVID kan, sampai di sana, sampai ke bawah itu, sampai di tingkat desa itu sebenarnya sudah ada Satgasnya. Kalau memang di desa itu sudah ada Satgas, itu aja dilibatkan, kenapa mesti harus bentuk struktur lagi kan gitu. Tapi kalau memang belum ada, nggak ada salahnya harus membentuk Satgas gitu ya. Dan itu terkait sama tugas dan fungsinya saja gitu ya. Harus mengawal, misalkan pekerja ketika akan mulai pekerjaan harus dicek suhunya, terus ketika selesai bekerja harus cuci tangan, harus bersihkan atau bagaimana, itu salah satu tugas dan fungsi dari Satgas itu mengawal itu gitu ya. Itu nggak apa-apa. Ini ada pertanyaan dari Pak siapa ini, dari Kabupaten Supiyori ya. Nah, apalagi di Supiyori kasus COVID sudah 0 dan masuk green. Wah, green, kalau green ya nggak perlu. Tapi kalau Satgas itu kan sebenarnya satuan tugas itu bisa juga, nggak mesti harus zona merah gitu ya. Zona hijau pun kalau tujuannya untuk pencegahan itu nggak ada masalah, dibentuk saja untuk pencegahan ya. Karena kita tidak tahu namanya virus, kita tidak tahu, boleh saja kita membentuk Satgas gitu ya, terkait itu. Tapi ketika KSM itu sudah ter-SK-kan, saran kami itu tidak menyatu dengan struktur KSM gitu, mereka terbentuk sendiri. Jelas ya, Bu siapa tadi? Itu ya, dari Supiyori seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, misalnya di RAB ada, aduh nggak kelihatan saya. Pak, misalnya di RAB APD hanya 10 set APD, sedangkan lapangan pekerja ada 15 orang. Solusinya apa? Harus dikurangi tenaga kerja, Pak? Enggak. Ya, jadi itu ada pertanyaan. Direncanakan itu ada 15 gitu ya. Direncanakan pembeliannya 10 APD. Itu ya. Realisasinya ternyata ada 15 pekerja, butuh 15 APD gitu ya. Ibu siapa tadi, dari mana ini, Pak Muhammad
Kaidati ya. Ini Pak Muhammad Kaidati ya, dari APD. Ya tetap saja kita pembelinya tetap sesuai kebutuhan 15. Beli aja 15 APD ya. Maksudnya anggarannya pasti akan berkurang kan gitu. Belum tentu gitu ya. Nah, nanti terakhir itu pasti ada pekerjaan tambah kurang, Pak. Pekerjaan tambah, pekerjaan kurang. Yang direncanakan adalah 10, ini menjadi 15 gitu ya. Jadi akan bertambah 5, berkurang 5. Ini kalau orang teknik ngerti ya. Tetap aja Pak, karena yang dipertanggungjawabkan adalah yang realisasi Pak. Ya, yang dipertanggungjawabkan adalah yang realisasi. Nggak mungkin kan? Hanya 10, kecuali sistem kerjanya adalah sistem shift bagi gitu ya. Itu mungkin bisa bergantian. Tapi kalau untuk masker masa mau bergantian Pak? Kan nggak mungkin, masker harus belilah ya. Itu masker harus beli, kecuali seperti rompi, itu mungkin bisa. Tapi saran kami tetap aja beli 15 Pak, nggak apa-apa. RAB nggak apa-apa. Namanya rencana kan hanya rencana Pak. Realisasi itulah yang dipertanggungjawabkan. Rencana malah kalau realisasi sama persis dengan rencana itu yang lucu Pak. Ya, kenyataannya seperti itu. Rencana ya pasti hanya namanya rencana pasti bisa berubah, nggak ada masalah. Silakan beli aja seperti ini. Dan nilainya, dan ini dari nilai operasional 5% ya. Ini dari 5% operasional KSM ya. Pak Toar, Pak siapa tadi? Pak Muhammad itu ya. Pak, misalnya lapangan pekerja apa harus dikurangi tenaga? Jangan dikurangi. Kalau dikurangi tenaga kerja nanti waktunya juga berubah gitu ya. Gitu ya. Jadi beli aja nggak apa-apa. Beli aja 15 APD nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya Pak, saya dari Kabupaten Halmahera Selatan, pelanggan di Juknis kan diwajibkan pekerja dan pakai APD, sedangkan tukang dan pekerja kami di sini tidak nyaman pakai. Ya, ini faktor nyaman tidak nyaman itu faktor kebiasaan sebenarnya ya. Tapi karena kita ini kondisinya seperti sama, saya juga tidak biasa kalau tidak pakai sepatu gitu ya. Mereka di mana di daerah, pekerja di tukang di daerah itu kalau ngaduk semen, cor, beton gitu ya, itu tidak pakai sepatu, kakinya tidak pecah-pecah gitu ya, hebat mereka. Gitu. Tapi kalau saya, wah bisa pecah itu kaki kan nggak pakai sepatu kan, seperti itu. Tapi karena ini adalah strategi pencegahan itu sudah ada protokoler gitu ya, ya tetap harus diusahakan seperti itu semaksimal mungkin untuk Halmahera Selatan. Di sini tidak nyaman. Apakah tidak masalah dalam pekerjaan tidak pakai APD? Ya, bagi mereka tidak masalah, tapi bagi kami di sini karena kita ada aturan surat edaran gitu ya. Bagi kami karena ada nanti kita dipikir tidak menerapkan protokol COVID gitu loh. Tetap harus diusahakan menggunakan APD itu karena buat apa dibeli tapi tidak digunakan kan seperti itu. Ya itu dari Halmahera Selatan. Yang kedua terkait target bilik dan septik yang harusnya ditargetkan 35, sedangkan biaya transport pengangkutan bahan material ke lokasi besar apakah harus tetap ditargetkan 35, sedangkan anggaran yang ada tidak mencukupi. Gimana Pak solusinya? Solusinya cuma satu, lakukan adendum nanti. Ya, realisasi, rencana. Ini ya misalkan, rencana, realisasi. Ya, rencana 35 KK, 35 KK atau 35 rumah. Nah, ini perlu ditanya juga. 35 KK itu belum tentu sebanyak 35 rumah ya. Karena ada satu rumah yang berisi 2 KK. Nah, ini coba diklarifikasi juga nanti ya. Karena ini nggak bisa ngomong ya. Bisa ya? Mbak siapa ini? Mbak siapa ini? Pak Wahyudin. Mau Wahyudin, silakan tanya Pak Wahyudin. Saya biar enak gitu. Silakan. Silakan di unmute dulu Pak. Gimana Pak Wahyudin? Gini Pak maksudnya. Apa kalau seandainya kan di sini kan targetnya 35 KK. Nah, memang ada juga yang berumah ada 3, 2 KK.
Sedangkan untuk biaya transport bahan material ke lokasi agak besar Pak. Di sini kan daerahnya pulau-pulau. Nah, Din, Nah lo itu tahun Pak, apakah harus mencukupi kakaknya 35 atau ya ini kalau terkait Din, lo tahun kemarin udah di sana, Din, ya di Sula Pak? di Sula kan, ya. Gini. Masalah kakak sama yang bangunan yang dibangun itu sebenarnya berbeda gitu ya. Yang dibangun hanya 25 gitu ya, 25 bilik. Misalkan gini, Din. Yang dibangun 25 bilik gitu ya. Ini mungkin tidak melayani 35 kakak. Mungkin sekali kan? Ya, Din. Ya kan, ini sangat mungkin. Kenapa? Pasti ada yang komunal. Tahun kemarin kita sudah coba untuk yang komunal, gitu ya. Nah, ketika di rencana itu ada 35 bilik, ya, bilik loh ya. Saya berbicara bilik ya. Berbicara bilik atau tangki septik, ya. Ternyata realisasinya ini menjadi 25 bilik atau tangki. Nah, ini yang perlu ada adendum perubahan. Oh iya. Ya, jelas ya. Paham. Tapi kalau 25 bilik melayani 35 kakak dan akhirnya ini menjadi misalkan menjadi 23 bilik tapi tetap melayani 25 kakak. Nah, itu bahasanya harus berbeda ya, Mas Wahyudin ya. Mas Wahyudin. Ya. Jadi ketika bahasa di RAB itu berbicara bilik, pasti bilik di RAB itu pasti ngomong bilik, 35 bilik, 35 tangki septik, ya kan? Seperti itu yang dilayani. Nah, ketika realisasinya menjadi 25 bilik, 25 tangki septik, itu yang perlu adendum perubahan, Mas. Ya, itu sampaikan ke PPK. Tahun kemarin kita sudah seperti itu, ya, Halmahera itu. Ini pemain lama ini fasilitator lama ini kemarin Fasprov di Halmahera Selatan, ya. Saya harus nyebrang 18 jam ya, harus nyebrang 18 jam ke sana ya, Mas. Oke, sip, semangat. Yuk. Selanjutnya, apabila ada material lokal, apa itu, Pak Toar ini? Material lokal di lokasi belum masuk spesifikasi SNI. Oh, gini. Material lokal standar SNI itu seperti apa? Itu tidak ada ya. Yang SNI itu adalah standar material pabrikan, ya, semen, besi, gitu ya. Itu yang kalau pasir ada kan tidak standar SNI-nya. Itu untuk material lokal tidak ada. Cuman ada memang perbedaan. Ada pasir pasang, ada pasir uruk, ada pasir beton kan gitu ya, itu ada 3, itu spesifikasi itu ada. Tapi adakah material lokal itu SNI, batu itu harus SNI? Batu harus SNI enggak, tapi untuk besarannya ya harus ada ukurannya. Itu seperti itu. Jadi SNI itu sebenarnya standar pabrikan gitu ya, seperti contoh semen, besi tadi ada istilahnya besi SNI itu panjangnya 12, diameter persis 12 mili. Ada yang istilahnya di Jawa ini besi kurus, besi banci gitu ya. Itu sudah ada, itu panjangnya hanya 11 lebih sedikit, 11 berapa dan diameternya juga tidak sesuai. Jadi ini pertanyaan juga masih Pak Toar, ini bisa dibuka enggak Pak Toar? Pak Toar ini apa Pak contohnya Pak? Pak Toar Kiambu. Apa Pak contohnya Pak? Yang bukan material lokal yang bukan standar SNI apa Pak? Ya nggak dengar, jaringannya susah di Papua ya. Oke, tutup aja Mas, nggak apa-apa. Jadi gitu ya, untuk yang standar SNI itu sebenarnya diprioritaskan untuk yang pabrikan gitu ya, pipa, besi, semen gitu, itu yang standar SNI gitu ya. Tapi kalau material lokal, contoh bata, apakah ada standar SNI? Hitungannya ada standarnya, tapi bentuknya macam-macam. Di Jawa itu ada yang 20 cm, ada yang di Madura saya melihat itu ketebalan bisa sampai besar sekali, apalagi basa putih gitu ya, besar itu ukurannya. Nah, itu material lokal, kita nggak bisa punya standarisasi di sana. Ya material lokal gunakan saja material lokal.
nanti jangan-jangan kayu ASNI gitu. Wah, ini kan repot juga gitu ya. Wah, mungkin itu ukuran daun pintunya gitu, ada ukuran standar SNI, ada ukurannya, tapi untuk jenis kualitasnya itu kalau material lokal sepertinya pasir itu enggak itu ya. Itu ya, itu hal-hal seperti itu. Oke. Izin bertanya mengenai bahan material lokal untuk lokasi dampingan yang bertopografi datar di pinggir pantai, apakah dapat digunakan material lokal seperti pasir pantai atau pasir yang dekat dengan lokasi pantai? Nah, boleh tidak menggunakan pasir pantai? Sebenarnya bisa tidak pasir pantai digunakan untuk itu? Bisa. Kalau orang teknik bisa. Ya, cuman semennya jangan pakai semen PC yang ada di pasaran, kan seperti itu. Itu ada semen PC tipe 5 kalau tidak salah, coba dicek. Itu memang untuk pasir untuk pasir pantai, bahkan untuk daerah yang airnya itu mengandung garam. Itu semen tipe 5, coba dicek. Ya, itu bisa. Tapi harganya bagaimana? Nah, itu perlu dipertimbangkan. Itu kawan-kawan di lapangan untuk strategi pelaksanaannya harus dilihat. Itu ada yang memang khusus PC semen itu untuk air, karena dikhawatirkan untuk pasir itu kecuali pasirnya sudah dicuci gitu ya, pasirnya sudah dicuci dan dinetralkan dengan air yang benar-benar air netral, itu pasti bisa dipakai. Itu contoh di pinggir sungai semua pakai, itu bisa gitu ya, itu bisa. Cuman karena kita ini sifatnya pemberdayaan, kita menggunakan material lokal, itu perlu diperhitungkan. Perhitungannya dengan mengganti semennya atau mengganti pasir itu harus perlu diperhatikan gitu ya. Jadi lebih baik mengganti jenis semennya menggunakan tipe 5, seingat saya tipe 5, atau kita membeli pasir dari luar dengan tetap menggunakan semen yang ada di pasaran. Nah, itu coba diperhatikan itu ya. Untuk campuran materialnya, apakah pengaruh terhadap kualitas bangunan? Akan berpengaruh ketika kita menggunakan pasir mengandung garam, apalagi pasir pantai mengandung garam, tapi kita menggunakan semen yang ada di pasaran, semen PC. Itu pasti akan berpengaruh gitu ya, berpengaruh kualitasnya. Kita khawatir karena tujuan kita adalah kedap air gitu ya, kedap air itu kita menggunakan campuran dengan kualitas yang bagus gitu ya. Nah itu ini dari mana ini tadi? Di daerah mana ini? Sorong ya, Sorong. Nah itu tahun kemarin saya di tempatnya tadi Pak Wahyudin. Pak Wahyudin itu juga sama, itu di daerah Halmahera Selatan di Kepulauan Sula, itu pinggir laut sama. Itu cuman kemarin dicuci ya, untuk pasirnya itu dicuci, dinetralkan dengan air tawar gitu, itu dinetralkan tetap menggunakan semen yang ada di pasaran. Itu Pak Wahyudin tahun kemarin ya, seperti itu. Mohon penjelasannya gitu. Itu ya, jadi coba dibandingkan ketika kita menggunakan pasir ada beberapa kriteria khusus gitu ya. Ini pengadaan barang, ada kriteria khusus untuk memenuhi agar kualitasnya tetap terjaga. Seperti itu ya. Nanti bisa diskusi lebih lanjut. Ini lebih ke teknis sih sebenarnya, lebih ke teknis ya. Ini lebih ke teknis, pertanyaan ini ke teknis gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita diskusikan. Assalamualaikum Pak, bertanya solusi resapan untuk daerah tanah rawa. Nah, tanah rawa itu muka air tanahnya sangat tinggi ya, biasanya 2 meter gitu ya. 2 meter itu sudah keluar air. Nah, saran karena kita ini sanitasi gitu ya, kita bikin aja taman sanita. Tangki septik. Nah, jelas ya. Ini pertanyaan dari siapa ini? Ilyas Ibrahim. Nah, Ilyas Ibrahim. Ibrahim apa? Saya namanya nggak tahu ya. Maaf kalau salah ya. Ini tangki septik gitu ya. Tangki septik sudah kedap, ketika membangun resapan ini 1 meter sudah keluar air gitu ya. Ganti saja dengan taman sanita. Ya, taman sanita cuman kita membuat box, kotak gitu ya. Kedap air, di atasnya diberi tanaman eceng gondok atau apa, selesai. Ya, nggak perlu pakai resapan, tapi membangun taman
sanita ya. Ini misalkan 30 cm, 50 cm sudah cukup ya. Nanti panjang, memanjang gitu. Ya. Jelas ya? Pak, Bu, Ibu apa Pak itu? Ya, ini ya. Jadi ketika muka air tanahnya saran saya itu menggunakan taman sanita saja, membuat bak gitu ya. Bikin bak. Kalaupun dipaksakan menggunakan ini, menggunakan resapan, ya nggak apa-apa, tapi kan harus ada outlet keluarnya lagi kalau gitu kan, harus ada 2 outletnya berkali-kali ya. Kalau saran kami, karena air yang di sini ini filter gitu ya, ini filter, ketika di sini airnya sebenarnya sudah bagus di sini untuk tanaman, untuk apapun bisa sebenarnya ya. Itu saran-saran kami seperti itu. Gunakan saja taman sanita. Kalau untuk muka air tanahnya rawa itu biasanya muka air tanahnya tinggi ya, 50 cm, 1 meter sudah keluar air. Nah, permasalahan ketika di pelaksanaan pembangunan tangki septiknya, ketika ini rawa, ya salah satunya kita harus pompa. Ya, kita harus pompa ketika kita mau melakukan pengecoran untuk pemasangan backcasting gitu ya, kita harus pompa. Itu salah satu yang hal termudah gitu ya. Kalau tanahnya bukan itu, karena muka air tanahnya tinggi, kita bisa membuat sumuran gitu ya. Kalau volumenya besar, kita bisa bikin sumuran untuk mengalirkan airnya biar satu arah gitu, satu tempat berkumpulnya, nanti baru kita pompa. Itu ya untuk tanah berawa ya. Jadi sarannya sih Bu, mana Bu Ilyas ini Ilyas ini yang mana ya? Ilyas ya, itu ya Pak Ilyas ya. Berapa meter Pak? Pak Ilis Ibrah. Iya Pak Ilis. Oke, gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi untuk tanah rawa itu di daerah berair gitu. Tadi ada beberapa pertanyaan. Resapan seperti itu bangun aja Pak, untuk taman sanita gitu ya. Nanti bisa dicek juga BOD COD-nya berapa ketika ada taman sanita gitu ya. Hasil inlet sama outletnya berapa, itu yang harus itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau Pak Ilyas? Gimana Pak Ilyas? Berapa meter di sana, Pak? Di sini Ya? Berapa? Wah, malah hilang. Oh, sinyalnya jelek. Oke. Sip. Gimana Pak Ilis? Berapa? Jadi di sini setengah meter kan sudah dapat air untuk bikin tanki kita. Gimana Pak Ilis? Oh, Ternate ini. Jadi mungkin kalau bikin taman kita tidak bisa pakai penutup dan bois. Ya? Jadi Pak, tolong dinyalain videonya Pak. Ya. Oke. Nggak apa-apa, nanti itu ada Mas dari Ternate ya. Ternate ada Mas Wahyudin, nanti bisa kontak ke saya gitu ya. Kontak ke saya karena jaringannya mungkin di sana memang payah sekali. Saya di Halmahera Selatan. Ternate juga wah kacau lah di sana ya. Oke. Jadi intinya seperti itu ya. Di anu aja, nggak apa-apa. Ada yang lain?
cat saja, nggak apa-apa. Iya. Ini daerah-daerah timur kacau, susah. Silakan, kalau ada yang bertanya. Untuk Ternate itu ada yang senior itu Mas Wahyudin, Mas Gavlin. Ini senior semua. Tahun kemarin sudah sama saya ini. Untuk Papua ini ada Pak apa tadi saya yang kenal. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah ada format yang disiapkan untuk pekerjaan CCU atau tambah kurang? Di pedoman teknis itu sepertinya belum ada ya pekerjaan tambah kurang ya. Tapi nanti coba di advisory-nya atau di Vasprofnya itu sudah ada format-format pengalaman tahun kemarin gitu ya untuk formatnya pekerjaan tambah kurang CCU, karena kita sifatnya pemberdayaan itu pasti ketemu dengan pekerjaan tambah kurang CCU itu pasti gitu ya. Itu wajib. Itu nanti ada bisa kita bantu, nanti kontak saya ada, nanti bisa minta ke saya juga sama, atau untuk tempat-tempat lain bisa ke masing-masing advisory di regional Papua, regional Halmahera Selatan, Maluku Utara, Halmahera Selatan atau mana itu ya, itu silakan. Ada formatnya ada, cuman memang di tempat kita sepertinya saya baca kemarin terakhir tidak ada, Pak. Ya. Gitu ya. Formatnya ada, nanti sederhana kok sebenarnya, rencananya berapa, realisasinya berapa. Sebenarnya yang ditambah kurang itu adalah nilai volume dan biayanya. Itu saja yang pekerjaan tambah kurang kan, volume sama biaya. Kecuali ada pekerjaan baru yang di luar perencanaan, misalkan rencana tidak ada membangun, misalkan seperti ini tadi, ini rencananya kan menggunakan resapan biasa, tapi realisasinya menggunakan taman sanita. Nah ini pasti ada pekerjaan tambah kurang kan, seperti itu ya, itu ada pekerjaan tambah kurang, biayanya yang tambah kurang mungkin. Kalau pekerjaannya substansinya kan sama ya. Oke, apakah ada format? Ada, nanti ada. Kalau memang harus kawan minta, nanti bisa ke advisory-nya atau ke kawan-kawan Vasprov gitu ya, nanti akan di-share ke mereka ya. Silakan. Ada lagi? Ini yang dari Papua yuk, dari Papua mana? Sapori, dari Biak, atau dari Halmahera Selatan lagi Mas Wahyudin. Nah buat apa Mas Wahyudin? Ini Alfred ini, Mas Alfred. Gimana Mas Alfred? Gimana Mas Alfred? Gimana Mas Alfred? Gimana sanitasi pedesaan pengadaannya di sana sudah lancar? Oke, nggak bisa ya, feedback ya. Ya udah, matikan aja nggak apa-apa. Nah ini, atau kita bisa buat format sendiri. Sebenarnya bisa format sendiri. Jadi Pak Arianto Nurdin, TFL Kabupaten mana itu, Halmahera Selatan itu sebenarnya bisa. Nanti Halmahera Selatan dengan Pak Wahyudin formatnya sudah ada, kalau nggak salah saya share itu bisa. Pak Gavlin itu sudah ada, itu silakan itu. Intinya adalah adanya perbedaan antara rencana dan realisasi. Perbedaannya apa? Bisa biayanya, bisa volumenya. Pekerjaan tambah kurang di sana. Intinya di sana ya. Formatnya harus ada rencananya seperti apa, realisasinya seperti apa. Terus yang
menjadi tambah kurang itu apanya? Biayanya kah atau volume? Nah, itu aja sebenarnya. Ya, nanti tapi total tetap sesuai pagu 350 juta atau 400 juta. Ya. Oke. Siap, makasih. Ya, sama-sama. Jangan lagi. Ada lagi? Silakan. Sampai jam berapa saya? 11. Masih ada lagi nggak? Udah. Ditutup, mau ditutup kan sisanya? Bentar, ada lagi nggak ini? Kayaknya tuh. Silakan kawan-kawan, sebelum saya akhiri nanti secara prinsip intinya kita selalu terbuka 24 jam siapapun, narasumber siapapun. Silakan, apalagi ini sudah banyak yang kenal gitu ya. Untuk ke depan intinya apa yang perlu tadi saya sampaikan, intinya kita harus tertib administrasi. Saya yakin implementasi di lapangan kawan-kawan lebih tahu, lebih paham seperti apa untuk pengadaan barang dan jasanya, tapi kami hanya mengawal, kami hanya menyiapkan kawan-kawan tetap tertib administrasi seperti itu ya. Karena selama ini pembukuan sudah bagus, toh ternyata dokumen untuk pengadaan barangnya itu memang perlu dibenahi, perlu tertib administrasi. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, jadi intinya pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, sanitasi pedesaan, tapi saya yakin kawan-kawan bisa menyelesaikan dengan baik, sesuai rencana, sesuai target gitu ya. Jadi intinya apa yang saya sampaikan ambil saja yang baik-baik, yang tidak sesuai saya bercanda tinggalkan saja gitu ya. Kita tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Lebih kurang itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu TFL semua. Mari kita applause buat Pak Samsul sebagai Makasih, narasumber. makasih. Terima kasih. Makasih, makasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pak. Baik, terima kasih. Udah. Ya. Oke. Coffee break dulu Pak. Hah? Coffee break. Oh iya. Kenapa? Habis makan duduk aja nggak bilang udah.